Baik ya anak-anak ya, kita lanjutkan. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Nah, kita sekarang akan membahas tentang aturan di rumah. Aturan di rumah, di situ kamu sudah bisa membaca dari nomor 1 sampai nomor 8. Bangun pagi pukul 5, setelah bangun merapikan tempat tidur dan lain sebagainya sampai nomor 8. Anak-anak, Bu Intan yakin dan percaya di rumahmu juga pasti akan ada aturan di rumah. Ya, di rumahmu pasti banyak aturan yang diterapkan oleh orang tuamu di rumah. Nah, tugasmu adalah di dalam LKS lembar 1.2 halaman yang kedua di bagian Mupel PPKN. Di situ Bu Intan sudah menyiapkan kolom. Anak-anak silahkan menuliskan di kolom aturan tersebut beberapa contoh aturan yang ada di rumahmu yang diterapkan oleh orang tuamu yang harus kamu taati dan yang biasanya kamu lakukan. Misalnya bangun pagi pukul 5, misalnya setelah bangun pagi kamu harus membersihkan tempat tidurmu, sholat tepat waktu, atau mungkin tidur jam 9 malam sudah harus tidur, siang harus tidur siang dan lain sebagainya. Silahkan kamu tuliskan 5 saja contoh aturan yang ada di rumahmu di dalam kolom yang sudah Bu Intan siapkan itu. Ya, nah sekarang kita lanjut ke matematika. Nah, anak-anak, matematika materinya masih perkalian ya, seperti hari kemarin. Perkalian itu artinya adalah penjumlahan berulang. Ya, jadi kalau ditanya perkalian itu apa sih? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, Bu Intan akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara mengerjakan penjumlahan berulang. Tapi sebelumnya, karena ini konsep dasar, maka yang namanya konsep itu tidak boleh dibolak-balik. Harus sesuai dengan aturan. Ya, karena kita masih mengenal. Besok kalau anak-anak sudah pandai nggak masalah. Tapi perkalian ini sangat kamu perlukan ketika besok dewasa kamu menjadi dokter atau apoteker membuat obat. Karena kalau perkalian ini sampai terbalik, yang harusnya ditulis di depan kok ditulis di belakang, maka hati-hati, kita itu akan sangat membahayakan bagi pasien kita. Ya, jadi anak-anak harus memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh dan mohon maaf pada orang tua karena sekali lagi karena ini konsep jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Siap ya untuk mendengarkan penjelasan Bu Intan hari ini. Nah, ini di sini ada gambar. Oke, di sini Bu Intan sudah menyediakan gambar langsung contoh ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Di sini ada gambar kelereng. Masing-masing kelereng sudah terpisah menjadi kelompok-kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Nah, penulisan dalam bentuk penjumlahan itu kamu tuliskan isinya. Isi. Ya. Isi tiap kelompok berapa? Kelompok 1 isinya ada 4. Kelompok 2 isinya juga ada 4. Kelompok 3 isinya juga ada 4. Nah, 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya berapa? 12 tulis di sini. Ya, kalau kamu bingung kamu bisa menghitung kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bentuk penjumlahannya. Jadi kalau bentuk penjumlahannya yang harus anak-anak tulis adalah isinya. Ya, isinya. Nah, sekarang bentuk perkaliannya. Kalau bentuk perkalian yang harus ditulis di angka pertama itu adalah kelompok. Kelompok itu yang mana? Yang lingkaran. Yang Bu Intan lingkar ini kelompok. Di situ ada berapa kelompok kelereng? Iya, ada 1, ada 2, ada 3. Berarti angka pertama yang ditulis adalah 3, bukan 4. Ya, diingat-ingat, dalam bentuk perkalian angka yang di depan yang ditulis itu adalah kelompoknya, bukan isinya. Ya, kelompoknya. Ya, dikali berapa? Nah, untuk menuliskan angka yang kedua ini untuk
isi. Setiap kelompok tadi isinya ada berapa? Oh, ada 4. Ya, ditulislah di sini 4. 3 kali 4 berapa? Ditulis di sini 12. Anak-anak tidak boleh menuliskan 4 kali 3. Tidak boleh. Walaupun 4 kali 3 hasilnya pun juga 12, tapi itu tidak boleh. Ya, karena itu sudah konsep. Dengan gambar seperti itu, tidak boleh kamu balik menjadi 4 kali 3. Paham ya anak-anak ya, sampai di sini ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada kelompok lagi. 1, 2, 3. Nah, bentuk penjumlahannya, kalau bentuk penjumlahannya tulislah isi. Isinya ada berapa tiap-tiap kelompok? Oh, 2. Tulis 2 di sini. 2 tambah 2 tambah 2. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 itu baru kalimat penjumlahan. Lalu kalimat perkaliannya bagaimana? Sama. Langkah pertama, kamu tuliskan dulu ada berapa kelompok di situ. Oh, 3. Tulis di sini 3. Atau lebih mudahnya, ada berapa angka yang kembar. Kalau perkalian itu kan angkanya kembar anak-anak. Penjumlahan berulang itu dalam perkalian angkanya tidak boleh berbeda ya. Jadi kalau di sini 2 pasti belakangnya juga 2, belakangnya pasti juga 2 ya. Ada berapa angka yang kembar di situ? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Tulis di sini. Jelas? Jadi 3 ini dapat dari kelompok. Nah, sekarang angka yang berikutnya ini untuk isi. Kelompoknya tadi isinya ada berapa? Angka yang kembar tadi angka berapa? Oh, 2. Tuliskan di sini 2. 3 kali 2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis di sini 6. Ya. Jadi kalau dalam perkalian kelompoknya dulu dikali isinya. Lanjut lagi, satu contoh lagi ya. Di situ ada berapa kotak? 1, 2. Kamu amati, yang pertama mintanya tandanya apa? Dijumlah. Kalau dijumlah berarti isi. Isinya berapa bola? Oh, 5. Kotak yang kedua isinya berapa bola? Oh, 5. Bentuk perkaliannya bagaimana? Nah, kelompok dikali isi. Kelompoknya ada berapa? Oh, 2. Angka yang kembar ada berapa? Oh, 2. Dikali isinya berapa? Oh, 5. 2 kali 5 berapa? Dihitung jumlah bolanya ada 10. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh kamu rubah 5 kali 2, tidak boleh ya. Jadi kelompoknya dulu berapa dikali isinya berapa. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat soal cerita seperti ini. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Nih, ada kata kunci 2 kelompok. Setiap kelompok isinya ada 5 anak. Jadi kalau gambar bentuknya akan seperti ini anak-anak. Ya, perhatikan. Nih 2, Bu Intan gambar di sini ya. 2 kelompok. Buat dulu 2 lingkaran. Kelompok 1, ini kelompok 2. Masing-masing kelompok ada berapa anak? 5. Kamu buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gambarnya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kalimat matematikanya bagaimana? Nah, kita lihat
kalimat perkalian, minta yang kali. Nih kali. Nah, kalau kali tadi kelompoknya dulu atau isinya dulu? Iya, KI dihafalke. KI, kelompok isi, kelompok isi. Kelompoknya ada berapa? Oh, 2. Isinya ada berapa? 5. KI, kelompok isi. Itu kalau kalimat perkalian, kelompok kali isi. Oke, tuh. Kalimat perkalian dengan penjumlahan. Oh, berarti ini disuruh menjumlahkan. Kalimat penjumlahannya bagaimana? Yang 2 tambah 2 tambah. Anak-anak nanti pilih ya. Tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 5 ditambah 5. Yang mana yang kamu pilih? Yang ungu atau yang biru? Ingat penjumlahan. Kalau perkalian kelompok dikali isi. Kalau penjumlahan tadi perhatikan apa? Iya, isinya. Jadi kalau begitu, isi itu yang depan atau belakang tadi? Yang depan atau belakang isi itu? Iya, pinter, yang belakang nih yang isi. Itu artinya yang betul yang 5 tambah 5, isi tambah isi. Yang ini salah. Kalau ini artinya kelompok tambah kelompok tambah kelompok. Tidak boleh. Ya. Jadi konsepnya anak-anak, kalau perkalian, kalimat perkalian kelompok kali isi, KI. Tapi kalau misalnya kalimat penjumlahan, isi ditambah isi ditambah isi ditambah isi, sesuai dengan jumlah kelompoknya ada berapa. Karena kebetulan dalam soal ini kelompoknya cuma ada 2, berarti isi tambah isi. Kalau kelompoknya ada 3, ya isi tambah isi tambah isi. Kalau kelompoknya ada 5, ya isi tambah isi tambah isi tambah isi tambah isi, sejumlah kelompoknya. Ya, itu hari ini tugasnya. Nah, anak-anak nanti kalau masih bingung, kamu bisa melihat video ini kembali ya, karena Bu Intan akan memasukkan ini ke YouTube, jadi sewaktu-waktu kalian bisa melihat. Nah, mohon maaf untuk orang tua, tetap bersabar ya, karena pandeminya belum berakhir, kita masih ada di zona orange. Tetap semangat membimbing anak-anak di rumah, jangan putus asa. Saya juga bersemangat di sini, harus semangat ya untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk anak-anak. Dan anak-anak juga tidak boleh marah-marah pada orang tua ketika kalian dibantu dalam belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan hari ini. Jika memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan, silakan bertanya menghubungi saya lewat WA, atau kalau rumahnya dekat dengan sekolah, silakan datang ke sekolah, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hari ini cukup sekian materi dari saya. Besok kita akan kembali lagi ya dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat pagi orang tua. Tetap semangat, salam sehat.